ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kuncinya mung setunggal. Wa dzakarallaha katsira, memperbanyaklah berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian daripada as-shalawatu ala Rasulillah, itu bagian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekian banyak wirid zikir niku paling utama kalimat la ilaha illallah. Tahmid nggih ngoten. Tahmid ku bagian daripada zikir kan Gusti Allah. Namun disebut tahmid amargi isinipun pujian. Alhamdulillah. Kalimat iku mudah ringan ning pahalane ageng di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tamlaul mizan terus kanjeng Nabi. Kalimat alhamdulillah niku dapat memenuhi timbangan benjang ke yaumul akhir. Alhamdulillah tamlaul mizan, dapat memenuhi timbangan terus amal jenengan kesayangan pun kuatah sangat. Niku namung mau sepindah yang ngantos berulang-ulang kali kados waktu salat niku masyaallah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u bainas sama'i wal ardh. Niku teng Riyadhus Shalihin. Hadis niku teng kitab Riyadhus Shalihin karya Imamuna An-Nawawi Ad-Dimishqi, mufti daripada ulama Syafi'i. Mereka nulis nyerap sabdaipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah tamla'u bainas sama'i wal ardh. Orang yang senantiasa baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, masyaallah, niku pahalane ageng sangat. Tamla'u, memenuhi bainas sama'i wal antar langit dan bumi. Berarti kuatah sangat pun saged itu. Ning gandeng kebanyakan sami nggih jarang nggih sing jelas ning ngeten-ngeten iki terus umat iku nyepelek nih. Padahal dengan lahirnya manusia agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita disebut dalam kitab Maulid Al-Barzanji niki, termasuk kita yang hidup di akhir zaman, kuntum khairu ummah. Kalian ini umat yang terbaik. Uki eri datang terakhir yang benjang yaumul akhir melebut surganipun Allah Subhanahu wa taala awalan, melebihi daripada kaum-kaum Nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuswanipun pendek-pendek boten dangu. Urip awake dhewe boten ngantos-ngantos zamane Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, ngantos usianipun 950 pinten Pak? Pinten? Nabi Nuh niku yuswane pinten? 950 tahun. 1000 tahun dikurangi 50. Kinten-kinten enten tiyang sakniki boten 100. Yuswane ngantos 100 boten mawon. Niku pun geger, pun viral ngene sakniki nggih. Pun viral. Kaum-kaum terdahulu termasuk Nabi Nuh alaihi salatu wasallam disebut dalam surat Nuh nika yuswane ngantos meh 1.000 dikurangi 50 tahun, berarti 150 tahun. Insyaallah ngantos ngoten nggih. Lah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya tidak begitu panjang. Yuswane boten nggih boten dangu sangat. Baina sittina wa sab'ina, antara 60 sampai 7. Tapi walaupun yuswani pendek, nilai amal kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ngungkuli kaum-kaum sebelum Rasulullah Muhammad. Berkat siapa nih? Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya niku angger dihubungi kali Kanjeng Nabi pasti sesuatu niku bakal mulya nggih. Alhamdulillah. Oke. Iku makanya Nabi mulya penting kula yang sami memperingati Maulid Nabi niku judulnya meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladani akhlak Nabi niku ketinggali kalimat mudah. Neng praktiknya nggih angel, sulit dibuktikan. Amargi Kanjeng Nabi disebut dalam kitab Maulid Al-Barzanji, kana nas wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Itu Barzanji halaman 228. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsan nasi khalqan wa
khulqa. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebaik-baiknya manusia khalqan secara ciptaannya, wa khulqan dan budi pekertinya, sehingga sulit ditandingi oleh siapapun. Maka dengan akhlak inilah Allah memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad manusia yang memiliki budi pekerti yang sangat agung. Niku ayat. Nah, tentang seputar hari kiamat. Apakah engkau telah memiliki modal yang banyak amal ibadahmu sehingga kau nanti akan selamat di yaumul akhir? Tidak ya Rasul. Saya tidak memiliki amal seperti sahabat Abu Bakar, sahabat tercinta panjenengan, sahabat Omar, Osman, Ali, itu sahabat yang super. Lah jenengan amal ini apa? Wah, tentang seputar kiamat. Ya Rasulullah, kalau buatan keadaan hidup riwayat biografi Rasulullah lahir pada hari Senin, waktu Fajar Shadiq, sehingga disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tentang hadis yang sangat sahih sekali, bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad ditanya, ya Rasulullah, kenapa panjenengan kok suka puasa di hari Senin ya Rasul? Fi yaumil isnain yauma ulidtu. Hari Senin itu adalah hari wetonku, hari kelahiranku. Fi yaumil isnain yauma. Aku tidak dapat supporter iman kepada Nabi, bahkan sampai anak-anak kecil itu mengejar-ngejar Rasulullah, melempar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua sampai anak-anak kecil melempar kanjeng Nabi. Muhammad, kau pergi dari sini, kau pergi, idhab min hadzal makan, coba kau pergi ke sana. Pada waktu itu malaikat yang menjaga dua gunung yang besar, dikatakan dalam Riyadhus Shalihin, di situ ada dua gunung besar. Muhammad, kalau kau mau Muhammad, di sini ada dua gunung besar, maka saya akan ledakkan dua gunung ini pada orang Taif, supaya orang Taif semuanya musnah Muhammad. Apa jawaban Rasulullah Muhammad SAW? Ya malaikat, ya malaikat, sudah tidak usah kalau itu putar saya digagas orang-orang Taif ini, tidak masalah. Saya itu nggak masalah. Saya berharap semoga dari sulbi mereka nanti bisa melahirkan orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Nabi Muhammad, seandainya saya mau, di situ ada petugas gunung malaikat yang siap untuk meledakkan dua gunung besar di Taif sehingga mereka akan musnah. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Bahkan Muhammad berdoa, la Allahu, semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari sulbi mereka orang yang mau beriman kepadaku. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyangkut pribadi dirinya kan Nabi memaafkan. Dan di sini dikatakan yang saul insan, tugas manusia, Rasulullah Muhammad SAW ini memberi nasihat kepada manusia. Dikatakan dalam sekian banyak riwayat, ad-dinun nasihah, agama itu isinya nasihat. Surah Al-Quran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itulah tugas Rasulullah Muhammad SAW, saling memberi nasihat dalam kebaikan dan kebenaran, dan saling memberi nasihat dalam kesabaran. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yafsahul ihsan. Ketika bahas yang sahul insan, maka para ulama menjelaskan ayat pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ending daripada ayat yang kelima dalam surat Al-Alaq, tugas Nabi Muhammad 'allamal insan, mengajarkan manusia sebagai guru, dosen, mursyid. Itulah Rasulullah, mengajarkan manusia yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Terus di sini katakan, wa idza du'a haqqullah lam yakum ahadun lighadabi. Ketika menyangkut sesuatu perkara yang hak dilecehkan oleh orang lain, Rasulullah berdiri tegak. Berdiri tegak. Itulah Rasulullah Muhammad marah ketika menyangkut melecehkan syariat Islam. Beliau berdiri tegak dan tak satu orang pun berani kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mara'ahu badhiyatan habah.
Barang siapa yang melihat Rasulullah Muhammad SAW, ini kelihatan bahwasanya Kanjeng Nabi ini kelihatan hebat, wibawa. Ketika dipandang langsung tiang ini langsung kewu. Niku hebat. Ini Kanjeng Nabi wibawa. Bukan kados kula jenengan sami. Lewat masyarakat itu biasa mawon, walaupun seandainya tokoh masyarakat biasa-biasa mawon. Tapi Rasulullah ketika duduk di halayak orang banyak, Kanjeng Nabi Masya Allah, sedaya tiang-tiang niku sahabat yang langsung tidur gitu. Oke, itu menunjukkan Rasulullah memiliki kewibawaan yang sangat luar biasa. Wa idza da'al miskin ajabah. Ketika diundang oleh orang-orang miskin, Rasulullah lebih awal. Itu kali awal dewe. Ketika si ngundang wong fakir, teko keri. Ketika si ngundang wong sugih, sik dewe. Nah, masih seneke enak-enak iki. Ya kan? Yang si ngundang wong sugih, mesti mutu tengkleng, sate kambing, sate ayam, gulai, bakso, dan sampai telur-telur. Sik dewe. Ning anggere si ngundang wong fakir, tekone keri. Awake lebih itu oleh Kanjeng Nabi. Faidah da'awul miskin ijabatan mu'ajjalah. Niku buat tentang beri kita tentang sibsuduror. Ya sami jangan nggih sami. Namun redaksi di poles lawan segede sehingga yang niku bingung untuk memahami. Ning redaksi maksud podo menurut kula. Lalu ya kula hak walau kana murran. Rasulullah itu suka berbicara yang hak walaupun rasanya pahit. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Ini apa Haji Roma Irama. Tapi kan Nabi kuil hak walau kana murran. Katakan yang hak itu hak walau kana murran, walaupun rasanya itu pahit. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Walau yadrul muslimin kisah walau yadrul. Kanjeng Nabi tidak pernah menyimpan rasa dendam di dalam hatinya. Boten kados awake dhewe. Dilarang sithik wis awas diteronu sesuk. Kalau di warung sesuk tak goleke lemah kuburan ben mati saja. Niku cilok. Mau pentingnya kita peringati Maulid Nabi, belajar sirah diwaos niki Pak. Diwaos, diterjemah, kersane paham kula njenengan sami. Gini kita terjemahi, monggo terjemah piyambak awal. Wa man nadra fi wajhihi alima annahu laysa bi wajhin kadhab. Awal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laysa bi ghammari wala ayyab. Ida surifa makana faka'anna ma wajhahu qit'al qamar. Ketika bahagia kelihatan wajah Nabi bagaikan potongan rembulan. Rembulan bersinarlah. Jadi Kanjeng Nabi ketika bahagia wajahnya kelihatan seperti bulan purnama. Wa idza kallaman nas faka'anna ma yajnuna min kalami ahraf sabar. Ketika Rasulullah berbicara, yang keluar dari mulut lisan Nabi Muhammad SAW ini bagaikan buah yang sangat manis. Nyenengke. Lalu sebabnya Nabi mengalami Kanjeng Nabi, ucapan Nabi itu ketika dikeluarkan dari lisannya, Masya Allah, membuat orang lain terhipnotis sehingga orang lain mau masuk agama. Bukan Nabi marah Kanjeng Nabi, bito lelai dewe sidik-sidik marah. Padahal konteks hadisnya la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu suka marah dan janganlah kamu suka marah, maka nanti kamu akan masuk surga. Nyawa itu semuanya marah, emosi, dek marah, dek banting piring, dek endang panci. Pentingnya kita meladani akhlak Nabi, ngoten niku, diwaos yai. Kitabnya diwaos, diterjemah, kersane paham umat niku nggih. Niki bahasa Ji, nggih. Padahal Habib Jidan niku hafal. Lemaos banget Jidan niku tak kisah maos niki. Ini hafal beliau, kalau dia mau ke montel-montel lah. Nah, ini umum, pokoknya terjemah secara pas itu nangil. Wa idza tabassama amis li habil ghamam. Ketika Rasulullah tersenyum, Masya Allah, bagaikan apa habil biji-bijian sing sae wonten mawon. Wa idza takallama fa ka'anna madru yasqutu min dzalika kalam. Ketika Rasulullah berbicara, maka yang keluar dan lisannya bagaikan mutiara yang sangat luar biasa, ya, mutiara kalam. Makanya Rasulullah jawami'ul kalim, berbicara sedikit tapi maknanya kata. Sehingga dari Imam Nawawi atau Imam Syafi'i, satu hadis itu bisa melahirkan 70 hukum. Gitu. Ucapan Nabi di ahlan wasalan Pak Lurah nih. Oh, gitu.
ahlan wa salam aturah jenengan mangke angsal sapatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli dewe walaupun temat jenengan tasih mangkat alhamdulillah di perhatian kepada kalian warganipun jenengan terus niat takdim hormat kali kelahiran Nabi Agung Muhammad wa idza takalam maka anda matru yaskutu min zalikal kalam. Ketika Rasulullah berbicara maka bagaikan untayan-untayan mutiara yang keluar dari lisannya. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Wa idza ta'addasa fa anna man misla yakhruju min fihi. Ketika Rasulullah berbicara maka yang keluar dari lisannya itu seperti aroma minyak misik, minyak wangi, harum sangat. Benten kali awake dhewe. Yang pemik niki mah aroma yang tersirat adalah aroma udut. Gitu. Asap rokok. Nah, itu benten. Hanya Nabi ketika berbicara maka yang keluar dari lisannya itu bahkan nama mesku yakhruj min fihi, dari lisannya yang keluar itu seperti aroma minyak misik. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra. Ketika Rasulullah melewati sebuah tempat, sebuah jalan, maka walaupun Rasulullah sudah tidak ada, aroma harumnya masih ada bekas di situ sepanjang jalan itu. Padahal kanjeng Nabi boten pakai minyak wangi, apalagi kanjeng Nabi lakoya pakai minyak wangi samsoyo, masya Allah, wangi ini boten hilang-hilang gitu. Bun. Wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fi ayyaman wa in taghayyaba. Ketika Rasulullah hadir di majelis taklim kados ngeten iki, ngucal para sahabat, ngajar para sahabat, mendidik para sahabat di sebuah majelis, walaupun Rasulullah sudah pulang berhari-hari, maka aroma di sini masih ada bekas harum yang tidak akan hilang selamanya. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Masya Allah, keistimewaan Nabi Muhammad watak sangat nih. Sehingga dahulu dikatakan oleh Ummu Sulaim, ketika Rasulullah tidur, saya ambil kapas, lalu saya terus usap telinga Nabi Muhammad. Saya peras terhadap botol kecil itu. Kanjeng Nabi kaget. Ya Ummu Salamah, apa yang Anda lakukan? Ya Rasulullah, saya ambil telinga panjenengan. Buat apa? Supaya anak cucu saya nanti tahu bahwa telinga panjenengan ini aromanya harumnya luar biasa. Ini keringat Nabi Muhammad. Sehingga sahabat Anas bin Malik ketika usia kecil itu, mama ini apa? Botol apa? Ini bekas keringat Rasulullah Muhammad SAW. Keringatnya Nabi. Harumnya luar biasa. Ummu Sulaim. Bun, nikulah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kita ini umat sing paling ngeten-ngeten kita perjuangan Nabi Muhammad luar biasa. Kalau niku nanti maos tunggalipun karya Imam Nawawi, bin Umar Al-Jawi. Nah niku kita Usfuri ketika beliau menceritakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi tentang surat Az-Zalzalah niku idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astaqan liyuraw a'malahum. Ketika ayat ini turun, sahabat Abdullah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasul tentang ayat ini?" Dia Abdullah bin Umar, putranya sahabat Umar. Saya bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, bagaimana nasib umat saya ini?" Muhammad, bagi umatmu barang siapa yang berbuat satu kebaikan, aku akan balas dua kebaikan. Ulaika yu'minuna ajraini bima sabaru. Saya akan balas dua kebaikan. Ketika Allah menjawab, Muhammad, umatmu berbuat satu kebaikan akan saya balas dua kebaikan, dan Muhammad protes. Ya Rabb, umat kula niku ngikut ngamal iku angel kan Gusti. Kon ngamal iku angel, kon maca selawat dosa mawon memilih sepindah. Salat tarawih itu kalian dosa kan kortin dadi 8 Gusti. Gitu. Angel kok umat kula angel, terus pundi ali Nabi. Nek ngoten mangke umat kula itu kalah kali umat Nabi yang lain, kepada Musa, Isa, munggah sampai tadi Nabi-Nabi awal nih kok. Terus bunyi, kula nyuwun, zid fi haqqi ummati, tolong dong tambah kebaikan bagi umatku. Maksud satu kebaikan dibalas dua kebaikan. Ya Muhammad, saya tak kasih opsi istimewa. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa di antara umatmu berbuat satu kebaikan, aku akan balas 10 kebaikan. Ketika Allah menjawab seperti itu, Nabi Muhammad sih protes, ya Allah,
Hadza qalil fi haqqi ummati, orang dong tambah nilai kebaikan. Maksud satu kebaikan namun dibalas dosa. Wah, itu boten imbang kali umat Nabi Nuh sing yuswane ngantos usia 150. Terus putih umat kula niku. Rokok kabeh boten selamat. Ya, Muhammad, ketika engkau minta memperjuangkan untuk nasib umatmu, turun ayat berikutnya, wa may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Bagi umatmu Muhammad yang menghutangkan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan aku akan lipat gandakan dengan lipat ganda yang sebanyak mungkin. Tapi enggak jelas. Terus putri amal misalnya 1 sholawat dibalas 3 pirang-pirang dekone enggak jelas. Ketika enggak jelas, maka Nabi Muhammad protes, masih minta kalau ya Rob memperjuangkan demi golongan sami, ya Rob zid fi haqqi ummati, tolong dong tambah nilai kebaikan bagi umatku. Maka Allah menyampaikan ayat terakhir, Muhammad, kalau kau minta terus berjuang untuk umatmu, saya kasih satu ayat terakhir Muhammad untuk menjadi sebuah penutup dari sekian banyak acara. Ngopo niku Gusti? Niku innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Muhammad, bagi umatmu yang mau berbuat amal baik dan dia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mau sabar, maka nanti akan diberi pahala olehku. Itu pahala yang tidak bisa dihitung oleh siapapun termasuk para malaikat. Alhamdulillah. Insyaallah puas Kanjeng Nabi. Ada satu amal kalau kita mampu melakukan ketika diuji oleh Allah dengan ujian sekian dan kita lulus seperti ujiannya para nabi dan para rasul, insyaallah bukan jangan saling tadi angsal pahala dari Allah yang tidak bisa dihitung oleh siapapun. Niku berkat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis Pak dari Imam Nawawi di kitab kitab Mawaidul Usfuriyah 40 hadis. Kitab niku tipis enggak salayu. Di sini diterjemah enggak salayu sing Arab kudu lah enggak salayu sak mungkin sedoso orang. Nggih nek Rokok Surya niku nggih kiram. Surya sak iki kalih napa? 22 sak niki nggih. Roli Qur'an kitab niku iso waos sak anak buyute awake dhewe kan enggak salayu, sedoso lah. Tapi di situ penuh ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, kisah-kisah dari mulai para sahabat. Nawawi menceritakan Allah Saki, Allah Lampa, Allah Situng Ikan Puli, tak saja tak